Perkenalkan, nama saya Miranda Disa Semiring dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas HKBP Indonesia Medan akan menjelaskan tentang copywriting dengan mata kuliah Content Writer dan Copywriter dengan dosen pengampu Ibu Renita Saragi, SPD MPD. Promosi perpustakaan merupakan bagian yang penting dalam layanan perpustakaan, karena dengan promosi kita bisa berkomunikasi dengan perpustakaan kita, sehingga kita bisa mengetahui koleksi layanan apa saja yang kita sediakan. Promosi juga berfungsi sebagai sarana untuk tampil sehingga perpustakaan semakin dikenal dalam masyarakat. Tentu saja dengan promosi yang baik akan meningkatkan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat. Salah satu aspek penting dalam promosi adalah copywriter. Aspek ini merupakan kegiatan yang penting, terutama dalam periklanan. Karena dengan copywriting yang baik, maka suatu iklan atau promosi akan semakin menarik, sehingga tujuan dari promosi akan tercapai. Penerapan copywriting merupakan hal yang sangat biasa di dunia bisnis, namun masih sangat jarang digunakan di dunia perpustakaan, sehingga promosi yang dilakukan oleh perpustakaan isinya masih kalah menarik dengan promosi yang dilakukan di dunia bisnis. Maka itu, kemampuan perpustakawan dalam menerapkan copywriting yang baik dalam promosi merupakan hal yang penting, sehingga nantinya promosi akan dilakukan oleh perpustakaan akan semakin menarik. Pertama, apa pengertian dari copywriting? Copywriting terdiri dari dua kata, yaitu copy dan writing. Copy adalah pemasaran yang bisa kita lihat pada iklan, sedangkan writing merupakan kegiatan menulis. Copywriting merupakan bagian kegiatan menulis teks pemasaran. Tujuan copywriting adalah membujuk target konsumen untuk melakukan tindakan sesuai dengan goals yang ingin dicapai dari suatu iklan atau capaian. Menurut Dewa Eka Prayoga 2015, copywriting adalah segala bentuk tulisan di media apapun yang bertujuan untuk mempromosikan produk. Tindakan tersebut bisa berupa pembelian suatu barang, mengklik suatu menu, berlangganan newsletter, atau menjadi anggota dan sebagainya. Copywriting merupakan bagian salah satu teknik dalam bidang pemasaran yang menitik beratkan pada keterampilan menulis pada suatu media promosi. Umumnya, teknik copywriting ini dapat kita temukan dalam media promosi, baik secara daring maupun luring. Dengan kriteria kita temukan dalam media promosi, yaitu membuat sebuah kalimat yang sifatnya menarik audiens untuk melakukan sesuatu, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dilakukan. Copywriting adalah seseorang yang menulis sebuah copywriting dengan memiliki tingkat kreativitas dan inteligensi yang tinggi. Permainan diksi menjadi salah satu lumuran untuk kita temukan pada sebuah kalimat yang menggunakan teknik copywriting. Yang kedua, kita akan membahas tentang perbedaan copywriting dengan writing dengan melampirkan contoh. Copywriting yaitu salah satu atau suatu tindakan atau kegiatan menulis teks dengan tujuan periklanan atau pemasaran bagi khalayak umum dan bersifat mengajak serta membujuk masyarakat untuk membeli suatu produk yang dipasarkan. Contohnya yaitu naskah iklan televisi, radio, majalah, koran, baliho, dan spanduk. Adapun contoh lisan dari copywriting adalah deskripsi video YouTube, iklan televisi, ulasan produk di YouTube, dan video singkat tentang cara menggunakan suatu produk. Berbeda dengan writing, yaitu sifatnya tulisan. Memang hanya menulis karangan yang dapat diterima oleh orang-orang berupa opini tersendiri. Namun, atau penggunaan kata yang tepat, penggunaan bahasa yang baku, sopan, memiliki makna yang dapat mengerti orang, dan masih banyak lagi. Adapun contohnya yaitu menulis karya sastra, artikel, karya ilmiah, laporan, esai, makalah, tesis, dan sebagainya.
Ketiga, kita akan membahas tentang pentingnya copywriting. Dapat dikatakan bahwa copywriting adalah salah satu ujung tombak dalam promosi sehingga menjadi faktor penting untuk meningkatkan penjualan. Pelanggan pun menjadi lebih menyukai layanan atau produk yang ditawarkan karena berkesan dihadirkan copywriting dalam tentaman dalam benak audiens dengan fungsi dan tujuan yaitu 1. Menarik perhatian, 2. Menghubungkan dengan konsumen yang tepat, 3. Memotong anggaran marketing yang tidak penting, 4. Memengaruhi konsumen untuk membeli sesuatu yang kita tawarkan, yang kelima, membantu tujuan bisnis. Selanjutnya yang keempat, kita akan membahas tentang hubungan diksi dengan copywriting. Pemilihan diksi yang menarik serta secara langsung tertuju pada audiens merupakan kriteria terbaik untuk sebuah penggunaan teknik copywriting yang baik. Sebagai pedoman, terdapat 2 teknik yang baik untuk menulis sebuah copywriting. Yang baik yaitu dengan menggunakan teknik 4CS, yaitu clear, compelling, dan credible, atau AID, action, interest, desire, dan action. Menonjolkan karakteristik produk penggunaan teknik copywriting akan menghasilkan sebuah konten atau media promosi yang kreatif, unik, dan informatif. Konten atau media promosi inilah yang akan menjembatani optimalisasi interaksi dengan audiens. Interaksi signifikan dengan audiens akan membangun loyalitas dan kepercayaan dari audiens terhadap bisnis yang dipromosikan. Namun, perlu digarisbawahi untuk membuat suatu konten yang kreatif, unik, dan informatif yang diperlukan adalah perencanaan dan pemetapan audiens yang secara jelas. Teknik copywriting tidak mudah untuk diimplementasikan karena membutuhkan kreativitas dan inteligensi yang tinggi, yang membuat dalam teknik ini memegang bagaimana kelancaran dalam hubungan diksi dengan copywriting. Selanjutnya kita akan membahas dari manfaat copywriting. Manfaat copywriting memiliki yaitu menarik perhatian. Copywriting berfungsi untuk menarik perhatian agar target yang kita lakukan dengan promosi yang kita buat. Yang kedua, meyakinkan. Fungsi copywriting adalah untuk meyakinkan target kita. Apakah yang kita yakinkan, tentu saja mereka yakin dengan kita, sehingga mereka yakin pada kita yang kita tawarkan. Mereka akan melakukan tindakan dengan tujuan promosi yang kita buat. Yang ketiga, mempengaruhi. Apakah copywriting yang kita lakukan adalah mempengaruhi target pembaca kita, sehingga dari promosi kita tercapai. Selanjutnya yaitu mendatangkan keuntungan. Keuntungan berupa uang ataupun dalam bentuk lain. Yang selanjutnya yaitu meraih tujuan organisasi. Promosi dibuat salah satunya untuk mendukung tujuan organisasi, dan copywriting yang baik tentu saja berfungsi untuk membantu kita kinerja promosi sehingga dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Yang selanjutnya yaitu penting untuk branding. Copywriting tidak hanya digunakan untuk tujuan jangka pendek, tetapi juga penting untuk jangka panjang. Yang selanjutnya itu memproduksi konsumen. Pemanfaatan copywriting dapat digunakan untuk mengedukasi konsumen. Yang newsletter merupakan salah satu bentuk promosi sehingga digunakan untuk perpustakaan, berkomunikasi dengan pemustakaannya. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu yang keenam, jenis-jenis dari media copywriting, yaitu yang terbagi menjadi media tradisional. Media tradisional merupakan media yang berkembang sejak sebelum adanya media digital. Contoh dari media tradisional antara lain poster, iklan surat kabar, iklan di televisi dan radio. Dan contohnya media cetak. Media cetak yaitu iklan display. Yang kedua, iklan display merupakan media promosi yang di dalamnya sudah terdapat copy dan desain atau gambar. Yang selanjutnya yaitu media penyiaran. Yang dimaksud dengan media penyiaran
merupakan saluran promosi tradisional yang hingga saat ini masih banyak digunakan oleh perusahaan besar, contohnya televisi dan radio. Meskipun untuk media penyiaran radio berkurang, karena semakin ditinggalkan oleh masyarakat, media penyiaran sebagai saluran promosi, umpamanya mengedepankan aspek storytelling yang kuat untuk menarik perhatian target konsumen, khususnya melalui sisi emosional. Yang ketiga yaitu media luar ruang. Apa yang dimaksud dengan media luar ruang ini? Yaitu media luar ruang bersifat selintas, karena pada umumnya dilihat selintas saja oleh orang yang lewat. Maka itu, kopi dan media luar ruang lebih ringkas, hanya berkisar 5-6 kata saja. Media luar ruang lebih menunjukkan judul dan atau visual yang menarik perhatian sehingga tidak menonjolkan detail atau value promotion dari produk. Selanjutnya yang kedua yaitu media digital. Apa saja jenis-jenis dari media digital? Yaitu website. Website yaitu terdiri dari banner dan web copy. Yang kedua media sosial. Promosi di media sosial ini bisa menggunakan cara yang gratis dan juga berbayar. Yang ketiga media digital. Media digital dengan karakteristik promosi video digital mirip dengan promosi di media penyiaran. Perbedaannya hanya pada media publikasi yang kita gunakan. Yang keempat media email marketing. Yang kelima pass notification. Yaitu copywriting adalah seni atau keterampilan menulis naskah berisi pesan atau iklan. Promosi yaitu untuk menarik minat dan konsumen untuk pengguna jasa atau barang. Menciptakan naskah yang menarik, bersahabat dan meyakinkan merupakan tugas penting dari seorang copywriter. Dan kemudian copywriting merupakan penulisan naskah iklan atau promosi. Dengan aktivitas lain, copywriting adalah tugas aktivitas membuat dan menuliskan naskah, mencoba menyusun copy dengan iklan dan membayangkan penampakan iklan jadi dalam pikirannya. Secara keseluruhan, teknik copywriting tidaklah mudah untuk diimplementasikan karena membutuhkan kreativitas dan inteligensi yang tinggi untuk membuatnya. Sekian dari video ini. Jika ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton.